Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari tugas kelompok 2 dengan judul proyek Infrastruktur Konektivitas Jaringan pada Perangkat Internet of Things atau IoT di sungai dengan menggunakan pendekatan arsitektur Delay Tolerant Network atau DTN. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok B3 berisikan Muklis Adi Suryanto, Rahimi, Muhammad Aldi, dan Fahmi Ardiansyah. Langsung saja kita masuk ke sungai yang pertama, yaitu pengamatan dari saya sendiri. Di sini yaitu Sungai Ketapang. Untuk lokasinya, pengamatan dilakukan pada wilayah Sungai Ketapang, Kampung Garut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Kenapa lokasi ini dipilih? Karena wilayah Ketapang ini merupakan wilayah yang cukup rentan akan curah hujan. Biasa terjadi banjir setiap tahun di wilayah ini sampai dengan wilayah Ajun. Saya sebagai salah satu seorang yang bertinggal yang memiliki tempat tinggal di sekitaran tersebut juga ikut merasakan dampak banjir ketika curah hujan tinggi atau musim hujan tiba. Adapun resume pengamatan yang dilakukan yaitu pada tahap pertama ini pengamatan dilakukan secara virtual, di mana pengamatan itu dilakukan dengan Google Meet. Dikarenakan saya masih berada di luar Banda Aceh. Dengan itu saya menghubungi salah satu warga atau mahasiswa yang bertempat tinggal di wilayah tersebut untuk melakukan pertemuan dengan saya melalui Google Meet. Dari pengamatan yang dilakukan, didapat bahwa air sungai sudah cukup tercemar dengan sampah yang ada dan juga memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap curah hujan sehingga sering terjadi banjir tahunan di wilayah ini. Untuk wawancaranya, bagaimana saya memilih orang tersebut? Orang yang dipilih merupakan mahasiswa yang tinggal tepat di pinggiran Sungai Ketapang. Beliau bernama Rida Putra. Saya meminta salah seorang teman saya yang tinggal di Kampung Garut tersebut untuk meminta nomor kontak beliau untuk dapat saya hubungi. Sehingga saya memilih orang itu dikarenakan beliau tinggal tepat di sebelah sungai tersebut. Tentunya beliau akan tahu bagaimana keadaan sungai. Resume dari wawancara yang saya lakukan yaitu dari wawancara yang telah dilakukan didapat beberapa informasi mengenai Sungai Ketapang ini, di mana sungai ini sudah tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga dalam hal kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan lain-lain. Dikarenakan debit air pada sungai ini cukup sedikit untuk saat ini dan kondisi air yang kotor karena sampah. Ditambah lagi dengan adanya PDAM, maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan PDAM. Di samping itu, sungai juga sering meluap ketika curah hujan tinggi. Kasus terparah pada tahun 2020 pada bulan Ramadan. Ketapang dan sekitarnya dilanda banjir setinggi leher orang dewasa karena curah hujan tinggi. Dan koneksi jaringan seluler di wilayah setempat sangat baik dan cukup aman, hanya terjadi gangguan saat cuaca buruk melanda. Masyarakat Kampung Garut sangat terbuka untuk menerima pihak-pihak yang ingin mengalokasikan atau membangun teknologi pada wilayah tersebut guna menambah kenyamanan dan membantu mengurangi dampak bencana alam. Kampung Garut ini terletak di perbatasan antara kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, di mana lokasi seperti ini seharusnya untuk masalah konektivitas jaringan seluler sudah tidak ada kendala lagi. Namun, wilayah ini merupakan wilayah yang rentan akan curah hujan yang sering menyebabkan banjir, dan koneksi jaringan juga terganggu ketika cuaca buruk melanda. Dengan Sungai Ketapang yang terletak dekat dengan jalan raya, tentu pemanfaatan DNS sangat tepat. Dengan memanfaatkan kendaraan-kendaraan yang lewat, maka pemanfaatan DNS sangat tepat dialokasikan di Sungai Ketapang tersebut. Itu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kemudian pada pengamatan di Sungai Lam Aracut, mengapa dipilihnya lokasi sungai ini? Pemilihan lokasi sungai ini dilakukan karena masyarakatnya ini masih menjadikan sungai untuk aktivitas berkebun ataupun menanam bagi mereka. Seperti untuk pengairan sawah dan juga menyiram tanaman kebun mereka. Sungai Lam Aracut ini adalah penyedia air satu-satunya bagi tanaman mereka. Untuk kondisi lokasinya, sungainya yaitu sedikit mengering dan terlihat banyak sampah dari pohon-pohon yang berada di sekitar sungai. Kemudian untuk resum pengamatannya, pengamatannya ini dilakukan setelah wawancara terhadap masyarakat. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan sambungan video call dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga beberapa foto yang dikirimkan oleh narasumber. Dari pengamatan itu terlihat bahwa sungai itu digunakan oleh masyarakat untuk mengairi sawah dan juga untuk menyiram tanaman kebun mereka.
untuk wawancaranya, bagaimana orang tersebut dipilih. Narasumber yang dipilih di sini adalah salah satu masyarakat yang memiliki kebun di sekitar sungai yang dilakukan pengamatan. Mengapa memilihnya? Karena saya ingin mewawancarai orang yang benar-benar adalah orang yang dekat ataupun berada di sekitar lokasi pengamatan tersebut, yaitu Sungai Lam Aracet. Untuk narasumbernya yaitu bernama Firman. Kemudian untuk kesimpulannya, sungai yang berada di Desa Lam Aracet ini memiliki peranan bagi masyarakat seperti untuk mengairi persawahan dan juga untuk tanaman perkebunan mereka. Untuk sekitar perkebunan masyarakatnya masih untuk sekitar area sungai ini masih tersedia jaringan, sehingga masih dimungkinkan untuk adanya pemasangan alat IoT dengan baik. Sementara pada daerah hulu sungai, jaringan ini mulai sulit, sehingga juga nantinya apabila ada pemasangan alat IoT, ini akan kurang bekerja dengan baik sistemnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu pengamatan yang dilakukan di Gampong Bayu, di mana sungai di Gampong Bayu ini terletak di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Kota Banda Aceh, di mana Gampong Bayu ini masyarakatnya masih menggunakan sungai itu sebagai tempat mata pencarian, seperti ikan nila, siput, dan juga sungai ini sebagai tempat irigasi untuk mengalirkan air ke persawahan. Masyarakat Gampong Bayu ini tidak menggunakan air sungai ini sebagai air kebutuhan sehari-hari seperti menyuci, memasak, atau penggunaan air sebagainya gitu. Akan tetapi sungai ini bisa untuk perkembangbiakan ikan nila, di mana seperti yang awal tadi, tempat pencarian seperti ikan gitu. Faktornya kenapa bisa masyarakat Gampong Bayu ini tidak menggunakan air sungai ini sebagai kebutuhan pokok, dikarenakan kondisi sungai saat ini tidak mengalir, tidak jernih, dan juga bisa dibilang belum tentu kualitasnya itu bagus untuk ke tubuh. Akan tetapi ikan seperti ikan nila itu banyak hidup di sungai tersebut. Selanjutnya yaitu ketika wawancara, bagaimana orang tersebut dipilih. Nah, narasumber yang dipilih ini adalah penduduk yang bertempat tinggal di Gampong Bayu, di mana beliau ini sebagai warga Gampong Bayu, di mana beliau ini tahu kebiasaan warga Gampong Bayu, di mana sungai itu di tempat pencarian, karena beliau sering juga membeli ikan-ikan dari hasil tangkapan warga dari sungai. Di mana sungai Gampong Bayu ini, jadi kesimpulannya, sungai Gampong Bayu ini merupakan sungai yang berada di kawasan Kota Banda Aceh, khususnya di daerah Darul Imarah. Penggunaan sungai ini sebagai mata pencarian dan sebagai sumber air irigasi persawahan Gampong Bayu. Dari hasil wawancara yang dapat diambil yaitu yang berhubungan dengan jaringan, di mana warga sekitar belum pernah melihat terpasangnya alat atau perangkat yang berhubungan dengan sungai, di mana beliau menyarankan ketika ada pemasangan itu sangat bagus.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengamatan saya yang dilakukan di Sungai Kurung Daroy. Lokasi pengamatan saya berada di Kurung Daroy yang berlokasi di Nusujaya, Banda Aceh. Kenapa memilih lokasi tersebut? Karena Sungai Kurung Daroy merupakan salah satu sungai di daerah tengah kota Banda Aceh dan paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, seperti menangkap ikan, mengambil air sebagai sumber kehidupan, dan sebagainya. Resum masing-masing pengamatan. Sungai Kurung Daroy merupakan sungai yang menjulur hingga seluruh pelosok kota Banda Aceh. Hingga sungai ini menjadi sumber kehidupan di beberapa daerah kota Banda Aceh, diantaranya dimanfaatkan sebagai mata pencarian masyarakat. Kemudian masuk sesi wawancara. Bagaimana orang tersebut bisa terpilih? Narasumber yang saya pilih tersebut bernama Malik. Beliau adalah seorang masyarakat yang tinggal di daerah sekitaran sungai. Narasumber dipilih karena kebutuhan proyek kelompok untuk membangun infrastruktur di sekitaran sungai. Resum wawancara. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, didapatkan bahwa masih banyak masyarakat di sekitaran Kurung Daroy, khususnya masyarakat Nusujaya, yang menggunakan sungai sebagai sumber pencaharian siang sehari-hari dengan mencari ikan dan menjadikan hasil-hasil sungai lainnya untuk menghidupi masyarakat sekitar. Walaupun sejak beberapa tahun terakhir masyarakat sudah jarang menggunakan Sungai Kurung Daroy tersebut dikarenakan air yang sudah tercemar oleh limbah yang dibuang oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Karena lokasi sungai yang tepat di tengah-tengah kota membuat infrastruktur yang dibangun menjadi lebih baik dan berguna untuk masyarakat sekitar karena dapat memudahkan dan membantu kehidupan masyarakat. Intinya, jika tidak merugikan masyarakat dan tidak menghilangkan pekerjaan mereka tidak akan menolak pembangunan infrastruktur sungai maupun di pinggir sungai. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Sungai Kurung Daroy merupakan sungai yang berada di sebagian besar daerah kota Banda Aceh. Dulunya masih digunakan masyarakat sekitar untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun beberapa tahun terakhir sudah berkurang karena sungai tersebut sudah tercemar oleh limbah yang berasal dari sampah yang dibuang oleh warga yang tidak bertanggung jawab. Telah dibangun beberapa infrastruktur jaringan, bisa saja dilakukan apabila tidak merugikan dan menghilangkan pekerjaan masyarakat sekitar. Sekian pengamatan dari Sungai Kurung Daroy dan berakhir pula sesi presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.